Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok kecerdasan buatan untuk menanggapi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Maulana Ivan Fiskiantama. Di sini kami ada 5 orang anggota kelompok. Untuk yang pertama saya. Di sini paper yang kami bahas itu komparasi performansi algoritma Bayes dan logistik regression pada malware Android. Langsung saja ke pembahasan. Kali ini ada pertama pendahuluan. Malware merupakan kepanjangan dari malicious software yang berisi atau program jahat dengan maksud dan tujuan merugikan pihak lain. Program jahat di sini artinya itu kayak program-program yang berisi virus atau berisi script yang pokoknya merugikan penggunanya. Terus latar belakang masalah ini diambil dari perangkat seluler saat ini yang cukup banyak digunakan masyarakat. Itu seluler berbasis sistem operasi Android. Berbasis sistem Android ini biasanya tuh di smartphone. Dalam situasi ini mendorong pihak-pihak tertentu memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan. Salah satunya pembuatan malware. Ini jadi tuh di sisi lain tuh dapat menguntungkan satu pihak yaitu pembuatnya dan merugikan pihak lain. Pihak lain itu kayak pengguna Android itu, pengguna device itu yang merasa dirugikan karena adanya saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan sangat merugikan bagi pengguna yang terinfeksi. Contoh malware seperti virus, trojan, ransomware, dan lain-lain. Ini tuh perkembangan yang sangat cepat ini bisa terdeteksi dari berbagai sumber. Contohnya itu dari flash disk atau unduhan dari internet dari sumber yang tidak dikenal atau sumber-sumber yang berbahaya. Lanjut, ini penyebab terjadinya malware. Yang pertama itu mengunduh file application package kit atau APK. APK ini ekstensi Android ya, tanpa melakukan proses pengecekan atau scanning. Ya, jadi kayak asal unduh dari situs-situs yang berbahaya tadi. Lalu menggunakan sambungan WiFi yang tidak aman karena perangkat kita tuh rentan terkena malware dan data sensitif dari perangkat rentan terekspos. Jadi kalau ada WiFi gratis itu harap hati-hati karena itu tuh bisa menyebabkan perangkat kita terkena virus. Bahkan data-data kita juga bisa diambil. Lalu membuka email yang mencurigakan, itu terusnya beragam. Misalnya ada email yang mengatakan kalau kita mendapatkan hadiah dan mengharuskan kita untuk mengklik tautan. Tautan ini tuh nanti biasanya ke website-website yang kayak iklan-iklan itu atau bahkan website-website berbahaya. Dan kita tuh asal mengunduhnya tanpa kita melakukan pengecekan atau scanning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, saya akan melanjutkan
penjelasan kepada metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan klasifikasi malware dengan analisa statik yang sederhana, kemudian menghitung fitur permission dan fitur intent yang nantinya akan digunakan untuk membuat model. Model tersebut menggunakan algoritma naive Bayes dan logistic regression. Kemudian setelah model tersebut diklasifikasi, nantinya model tersebut dapat digunakan untuk mengukur performasi akurasi. Performasi akurasi ini sangat penting. Jika makin akurat performasi, maka hasil yang diberikan akan mendeteksi malware dengan benar. Apabila akurasinya ternyata tidak baik, maka hasil dari output yang dikeluarkan untuk mendeteksi malware itu tidak baik juga. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Yuda. Sekarang saya akan membahas dalam bab reverse engineering. Dalam metode ini, untuk melakukan decompile file execute menjadi file source code, metode ini cocok untuk menganalisa file yang terindikasi terkena malware. Tools yang digunakan yaitu ZXGUI. Tools itu mengubah file APK Android menjadi folder source code, folder source, resource, dan APK signature. Pada folder resource, ada file Android manifest.xml yang berisikan informasi mengenai paket aplikasi, komponen aplikasi, permission dari aplikasi, serta fitur perangkat keras dan fitur perangkat lunak dari aplikasi. Dalam fitur permission dan fitur intent adalah dua komponen yang dibutuhkan Android dalam menjalankan file APK Android. Berikutnya adalah tampilan dari ZXGUI. Hasil dari reverse engineering yang dijadikan sebagai dataset dalam proses klasifikasi adalah file Android manifest.xml. Dalam bab dataset malware, kita menggunakan klasifikasi machine learning yang memerlukan dataset untuk memproses probability yang menghasilkan keputusan keluarga malware. Dataset diambil dari pembacaan isi APK Android. Yang terbaca adalah parameter atau fitur permission dan fitur intent. Setelah itu disimpan ke dalam dataset malware. Dan ini adalah kelompok malware yang sedang kita lakukan penelitiannya, yaitu ada adware APK, banking APK, ransomware APK, ransomware APK, SMS APK, dan benign APK.
Fitur-fitur permission yang digunakan untuk izin dari perangkat seluler. Fitur-fitur permission digunakan untuk memberikan izin dari perangkat seluler. Selain fitur permission, fitur intent juga dimasukkan ke dataset malware. Fitur intent ini yang melakukan action terhadap perangkat yang sudah diberikan permission melalui fitur permission. Di dalam penelitian ini menggunakan dataset 600 file APK Android. Setelah dilakukan proses ekstrak dari file tersebut, didapatkan 1277 fitur. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Asad. Monggo. Dalam penelitian ini terdapat metode itu algoritma naive Bayes. Metode algoritma naive Bayes adalah metode klasifikasi berdasarkan teori Bayes. Metode ini berdasarkan probabilitas. Salah satu kelebihan dari naive Bayes tidak membutuhkan dataset yang besar dan mudah dipahami. Rumus dasarnya adalah berikut ini. Probabilitas dari kemunculan nilai event A bila probabilitas jika muncul nilai B sama dengan probabilitas kemunculan dari nilai B jika kemunculan probabilitas nilai A dikali probabilitas dari nilai event A dibagi probabilitas dari nilai event B. Keterangannya adalah B sama dengan data dengan kelas yang belum diketahui. A sama dengan hipotesis data B merupakan suatu kelas spesifik. P probabilitas A bila kemunculan dari probabilitas B sama dengan probabilitas hipotesis A berdasarkan kondisi B atau posteriori probability. Probabilitas dari A sama dengan probabilitas hipotesis A atau prior probability. Dan probabilitas dari B jika kemunculan nilai event A sama dengan probabilitas B berdasarkan kondisi hipotesis A. Probabilitas dari nilai B sama dengan probabilitas dari B. Jenis pengklasifikasian naive Bayes ada 3. Yang pertama, multinominal naive Bayes adalah frekuensi kata yang ada di dalam dokumen menggunakan parameter fitur atau prediktor sebagai pengklasifikasi. Metode ini digunakan untuk klasifikasi dokumen, yaitu apakah suatu dokumen termasuk dalam kategori teknologi, berita, olahraga, dan lain-lain. Kedua adalah Bernoulli naive Bayes. Merupakan metode ini hampir sama dengan multinominal naive Bayes multinominal. Perbedaan di prediktornya adalah variabel boolean. Parameter yang digunakan untuk memprediksi variabel kelas dengan bernilai ya atau tidak. Dan ketiga adalah Gaussian naive Bayes. Merupakan ketika nilai-nilai kontinu dan tidak diskrit diambil oleh prediktor yang diasumsikan sebagai nilai-nilai dari distribusi Gaussian.
Selanjutnya, algoritma yang kedua adalah logistic regression. Sebelum membahas mengenai logistic regression, maka disampaikan mengenai linear regression. Linear regression adalah suatu cara pemodelan masalah keterhubungan antara suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya adalah menentukan apakah file termasuk ke dalam malware atau bukan malware. Logistic regression gambar 2 di samping merupakan garis dari linear regression dapat melakukan klasifikasi malware dengan baik, tetapi bermasalah jika terdapat outlier data. Pada gambar 3, terdapat outlier data menyebabkan garis pada linear regression tidak dapat melakukan klasifikasi dengan baik. Terdapat 2 data sebagai bukan malware. Setelah terdapat outlier, hanya ada 1 data bukan malware. Logistic regression merupakan algoritma untuk klasifikasi dengan mencari relasi antara fitur input, discrete atau kontinu dengan probabilitas output pada discrete atau kontinu tertentu. Pada gambar 4, ini adalah metode logistic regression, di mana metode tersebut mampu menangani permasalahan data outlier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahrul. Dilanjutkan oleh Khalid. Baik, kembali lagi ke saya Ahmad Nurholik. Cross validation. Validasi atau validation adalah proses mengambil keputusan hasil numerik untuk kuantitas hipotesis antara variabel dengan antara variabel yang diterima sebagai deskripsi data itu adalah disebut dengan validasi. Atau dengan kata lain, validasi adalah untuk memvalidkan data yang diterima. Kemudian cross validasi. Apa sih cross validasi itu? Cross validasi adalah estimasi error untuk model yang dilakukan setelah training. Itu namanya evaluasi residual. Jadi masalah dengan teknik evaluasi ini terletak pada tidak mengindikasi seberapa bagus learning yang menggeneralisasi ke dataset independen. Maka model itu disebut dengan cross validasi atau cross validation. Lanjut ke cross validation k-fold. K-fold cross validation ini adalah metode untuk mengatasi dataset yang tidak cukup dilakukan training. Jadi k-fold cross nanti akan mengatasi masalah tingkat kesalahan yang disebabkan oleh bias.
bias ini nanti bisa ditemukan di dataset yang didapat. Kemudian proses dari k-fault cross validasi, prosesnya pertama-tama dataset dibagi menjadi k-subnet. Kemudian dilanjutkan ke metode holdout yang diulang beberapa kali. Sehingga setiap kali salah satu dari k-subnet digunakan sebagai tes atau digunakan sebagai set validasi, nantinya set dan K1 subnet lainnya akan disatukan untuk membentuk training set. Lanjut, gambar dari hasil k-fault cross validasi seperti berikut. Di sini ada fault 1, fault 2, fault 3 sampai fault 5. Pertukaran dataset training dan dataset test menambah efektivitas dari metode ini. Sebagai aturan dan bukti empiris, nilai K5 atau K10 umumnya lebih disukai. Tetapi tidak ada ketetapan mengenai nilai K. Jadi K ini bisa berupa 1, 2, karena tidak ada ketetapan dari nilai K tersebut. Kemudian akan dilanjutkan ke hasil dan kesimpulan oleh Fahrul Salahuddin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Salahuddin Wahid. Ini akan melanjutkan presentasi, yaitu hasil dan kesimpulan dari jurnal yang kami temukan. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan library Pandas, NumPy, dan Scala. Sebelum menggunakan algoritma naive Bayes dan logistic regression, dataset malware perlu dilakukan analisa. Salah satunya ada mencari fitur yang paling penting dalam dataset. Dataset diambil dari pembacaan isi file aplikasi Android. Yang terbaca adalah parameter atau fitur permission dan fitur indent. Penggunaan algoritma naive Bayes sangat sederhana. Jika ingin menggunakan library sklearn, kemampuan akurasi dalam menghasilkan model sangat bagus. Salah satu kelebihannya tidak membutuhkan dataset yang besar jika ingin melakukan klasifikasi. Ini adalah gambar dari menggunakan algoritma naive Bayes. Model naive Bayes sama seperti model logistic regression dalam melakukan split untuk dataset training dan testing. Tujuan dataset training dilakukan split dataset untuk proses belajar machine learning. Ini adalah contoh gambarnya. Ya, dari penggunaan algoritma logistic regression eksperimen dengan menggunakan Python, langsung memanggil fungsi logistic regression yang merupakan modul dari scalar learning model. Ya, seperti contohnya bisa ring ini, gambarnya ini menghasilkan output dari pemanggilan logistic regression yang berupa array dari dataset yang telah dikumpulkan. Dan logistic regression pendekatan hampir sama dengan naive Bayes, yaitu membagi dataset training dan dataset testing. Seperti gambarnya, menghasilkan output dengan akurasi logistic regression sebesar 91,38%. Selanjutnya, dengan melakukan cross validation sama dengan 5, maka didapat hasil sebagai berikut.
Ya, ini cross validation dengan skor 0,948. Terjadi peningkatan akurasi setelah dilakukan cross validation dari akurasi 91,37% menjadi 94,28%. Inilah gambar sebelah kanan, gambar evaluasi dari model logistik regression. Penggunaan algoritma NFBS mampu mengklarifikasi keluarga malware dengan tingkat akurasi 96,55%, sedangkan algoritma logistik regression menghasilkan akurasi 91,37%. Terjadi peningkatan akurasi bila memakai cross validation untuk algoritma logistik regression dari akurasi 91,37 menjadi 94,78. Berikutnya adalah penutup, akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini kembali lagi dengan saya Maulana Ivan. Untuk penutup, penelitian ini sangat berbeda dengan beberapa penelitian yang lainnya, di mana ekstraksi fitur permission dan fitur intent dengan menggunakan statis analisis mampu mendeteksi keluarga malware. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan metode statis dan algoritma supervisor, maka dapat menggunakan support vector machine, SVM, dan decision tree. Dengan harapan semoga kedepannya ada langkah baru dalam penerapan keamanan dalam penyeleksi malware pada Android. Sehingga itu pengguna Android itu dapat merasa nyaman dan aman dalam penggunaan sehari-hari mereka. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.